الفاتحة أن الله يغيث المسلمين ويرحم المسلمين. إلى المغرب هذا الكتاب إلى أرواح آبائنا وأمهاتنا وأجدادنا وجداتنا، إلى أرواح المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات، أن الله يغفر لهم ويرحمهم ويسكنهم الجنة، وأن الله الكريم يفتح علينا فتوح العارفين ويفقهنا في الدين ويرزقنا كمال الإخلاص واليقين، وأن الله الكريم يرزقنا طول العمر وسعة الرزق ودوام الصحة والعافية في رضاه وحمايته ورعايته وحفظه من كل سوء، من كل أمراض، من كل شر، وأن الله الكريم يجعل قراءتنا هذا الكتاب خالصة لوجه الكريم ومقربة إلى جواره في جنات النعيم ورضا للرحمن، إلى حضرة النبي محمد المصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. Ya, bagi tanya masih surah Al-Fatihah, ini halaman 3. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa adama an-naf'a bihi wa bi barakati 'ulumihi wa bikum fid darain. Allahumma la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma akhrijna min zulumatil jahli wal wahmi ila anwaril ma'rifati wal ilmi. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilma waj'alna mimman yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsana wa adkhilna bi rahmatika fi ibadika as-salihin. Amin. Alhamdulillahi wasyukru lillahi bini'amihi as-sawabili. Syukru lillahi bini'amihi as-sawabili ala ibadihi allazina hadahum lil iman. Alhamdulillah Rabbil alamin, ay khaliqil khalqi wa raziqihi wa muhawwilihi. Hawwala yuhawwilu tahwilan, bahwa muhawwil. Muhawwil itu ismul fa'il, artinya adalah yang berubah dari satu keadaan kepada keadaan yang lain. Wa muhawwilihim min halin ila halin akhar, ila halin. Ar-Rahman, bismillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim, ay al-Atifi. Ar-Rahman artinya al-Atifi, maha belas kasih, yang maha belas kasih. Alal bari wal fajiri, terhadap orang yang baik maupun orang yang fajir. Birrizqi lahum wa daf'il afati anhum. Ar-Rahim ay alladhi yasturu alaihim zunuba. Yasturu itu menutup, tapi maksudnya di sini yukaffir,
Allah yang menghapuskan dosa-dosa. Fid dunya, ya, bisa jadi juga Allah yang menutup dosa. Wa yarhamuhum fil akhirati adkhala yudkhilu. Kalau dakhala masuk, kalau adkhala memasukkan, kalau dakhala yadkhulu masuk, kalau adkhala yudkhilu memasukkan. Jadi di sini bacanya fayudkhiluhumul jannata. Allah yang memasukkan humnya hamba-hambanya al-jannata ke dalam surga. Maliki yaumiddin bi isbatil alifi inda Asim wal Kisai wa Yaquf. Kalau kita baca Maliki yaumiddin, Maliki yaumiddin, itu Imam Hafaz, kita qiraat Hafaz. Jadi kalau yang benar ma-nya dipanjangin, boleh nggak? Ma-nya tidak pakai alif boleh, tapi itu bukan qiraat kita. Karena unzilal Qur'anu ala sab'ati ahruf. Al-Quran diturunkan berdasarkan 7 qiraat. Jadi dulu di zaman Nabi memang sudah ada orang-orang yang memang lidahnya nggak bisa nyebut seperti orang di wilayah lain. Orang-orang Mesir asli itu gak bisa ngomong Jamal. Orang-orang Mesir asli, tapi kalau dia sudah belajar, ya jangan ikut-ikutan. Tapi memang orang asli Mesir itu gak bisa ngomong jim. Makanya ada presiden Mesir dulu sebenarnya namanya Jamal, tapi disebutnya apa? Gamal Abdul Nasir. Apa? Gamal. Karena dia memang gak bisa nyebut jim. Ada orang-orang tertentu yang tidak bisa nyebut to. As-sador. Sebenarnya as-saqaf. Apa? Karena dia tidak bisa nyebut to, akhirnya wa ta'ala. Wah, ada orang Indonesia yang di Indonesia itu pesek bola. Ya gitu. Dia bisa di Indonesia waqala apa? Yaqulu. Bisa enggak kita? Kita bisa yaqulu. Ada, mohon maaf, saudara kita asli dari daerah tertentu nggak bisa nyebut ain, ngalamin, ada nggak? Kalau memang aslinya jangan disalahkan, karena memang aslinya gitu, memang dari dulu. Alhamdulillahirabbil alamin, ada nggak gitu? Jangan disalahkan, dari dulunya udah begitu, karena tua, yang muda-muda belajar. Nah itu, jadi dulu Nabi tuh ngebiarin kayak, udah deh. Emang dari sananya udah begitu lidahnya. Nah sekarang kalau masih pada kecil belajar bisa nggak? Bisa. Ya. Kita tahu usianya baru gini-gini. Tiba-tiba wagola gitu kan. Padahal orang Indonesia. Jadi Indonesia ini bersyukur kita diberikan nikmat sama Allah, bisa dialek apa saja. Indonesia, Arab, ya kan? Inggris, bisa nggak orang-orang itu? Makanya banyak orang-orang kita yang bisa sampai 14 bahasa. Kalau kita alhamdulillah dari gini-gini bisa bahasa. Yang paling gampang ya bahasa isyarat. Bahasa isyarat. Ya, dulu ada orang Indonesia pergi haji sebelum kita bahas. Itu dia nggak bisa bahasa Arab, dia cuma tahu haza, hazihi. Apa? Sama ana, anta, saya, kamu, haza, hazihi. Ya, cuma tapi bisa ngomong. Tiba-tiba begitu sampai di Jeddah, dia dipukul. Indonesia kan orangnya temperamen kan, dia balas. Begitu dia balas sama dia, ditangkap sama polisi, ditanya, di mana? Gua haza, anak haza. Ya kan, gua haza, anak haza. Tapi polisi kan maksudnya. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, ini lanjutan dari surah Al-Fatihah. Berarti ini udah ayat yang kedua ya. Ayat yang pertamanya apa? Bismillahirrahmanirrahim. Jadi dipegang nih, kita ini ngikut pendapat yang Fatihah 7 ayat, dimulai ayat pertamanya Bismillah. Jadi nanti ayat ketujuhnya jangan dipotong, kan udah baca Bismillah. Ya, ikutin.
Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Lagu pertama diulang. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Lagu pertama. Lagu kedua. Ar-Rahmanir-Rahim. Ar-Rahmanir-Rahim. Bukan Rahim, Rahim. Nah, jangan Ar-Rahmanir-Rahim. H kecil. Ar-Rahmanir-Rahim. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki Yaumiddin. Maliki Yaumiddin. Ulangi lagu pertama. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Ihdinas siratal mustaqim. Nah, satu nafas. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Jadi cuma 3 lagu yang diulang. Allahu Allahu Allah. Coba. Allahu Allahu Allah. Allahu Allahu Allah. Allahu أرأيت الذي يكذب بالدين. أرأيت الذي يكذب بالدين. فذلك الذي يدع اليتيم. فذلك الذي يدع اليتيم. ولا يحض على طعام المسكين. ولا يحض على طعام المسكين. Gampang kan? Udah bisa semua. Nah, nanti kalau yang pendek atau tidak matahari bersukun ya jangan dipanjangkan. Wailul likulli humazatil lumazah. Alladzi jama'a malan wa 'addadah. الذي جمع ماله وعدده. يحسب أن ماله أخلده. يحسب أن ماله أخلده. Teman dipanjangin. Wailul likulli humazatil lumazah. Itu ngikutin lagu teman. Ya nggak gitu juga, ikutin aja. Ya sama. Ya sedikit-sedikit aja nih. Nanti diulang tuh di rumah tuh. Ya, diulang. Pasti ketemu. Coba alam taro. Alam
tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil alam yaj'al kaidahum fi tadlil wa arsala alaihim tayran ababil. Jadi boleh tuh. jadi boleh tuh dibaca dalam sholat. Tapi kalau dalam sholat yang penting terakhirnya tuh pas mau ruku lagunya yang terakhir. Lagunya yang terakhir. Lakum dinukum waliyadin. Allah kan jadi kan. Ya, kalau terakhir lakum dinukum waliyadin. Allahu akbar. Masya Allah. Gitu tuh Haji Bro, jadi ya, tapi jadi tahu dia, jangan juga gitu. Kalau qori boleh qori. Kalau qori boleh. Kalau qori nipu, bohongin jamaah. Jamaah lagi enak, Muhammad suka gitu kan? Iya. Dia kadang-kadang begitu. Dia sengaja kayak begitu supaya orang tuh tertarik. Ya. Wa alfayna alaihi dia sengaja tuh dibaca seperti itu, nanti begitu terakhir misalnya wallahu la yahdil qauman kafirin. Orang kan nunggu tuh sodangkau, udah begitu selesai. Itu namanya orang baca Quran ya. Kalau imam nggak boleh, kasihan makmumnya kan, berhentinya mendadak. Baik, itu sedikit aja tilawah. Itu namanya tilawah apa? Tilawah. Nah sekarang tafsir. Baik, apa sih arti dari surat yang sering kita baca sampai 17 kali? Alhamdulillah, segala puji milik Allah. Maksudnya apa tuh? Kita diajarkan wasyukru lillah, bersyukur kepada Allah. Ya, hidup ini cuma syukur dan sabar. Syukur kepada siapa? Allah. Bini'amihi as-sawabiri, disebabkan nikmat-nikmatnya as-sawabiri yang meliputi ala ibadihi, terhadap atau atas hamba-hambanya allazina hadahum, yang mereka mendapatkan hidayah, lil iman, dalam mendapatkan iman, di hidayah. Jadi nikmat yang paling besar itu ternyata di sini nikmat iman. Jadi kita perlu bersyukur. Itu di sini maksudnya alhamdulillah, itu bersyukur Allah berikan kita nikmat iman. Ya. Meskipun imannya itu setipis kulit bawang, yang penting ada imannya. Ada, selama masih ada imannya, ya, kan dulu begitu dimasukkan umat Nabi Muhammad. Terus ada yang punya dosa dapat syafaat, sampai akhirnya tinggal satu orang. Rasul gak mau masuk surga dulu, tinggal seorang. Yang dicari kebaikannya gak ada, yang dicari kebaikannya gak ada. Tapi ternyata dia pernah melafazkan syahadat, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan. Akhirnya dia termasuk dari umatnya yang mendapatkan syafaat dari Nabi Muhammad SAW. Cuman memang kan inna fil jannati mi'ata darajat, di dalam surga itu ada 100 tingkat. Tinggal kita di mana? Nah, tergantung di situ iman dan amal. Ya, iman dan amal. Ya, al-atifi, perawatan tadi. Rabbil alamin, segala puji bagi Allah. Rabbil alamin, apa sih artinya nih? Kita sering mengucapkan alhamdulillah rabbil. Sebenarnya arti rabbil alamin itu, rabbil alamin Allah atau Tuhan yang memelihara alam semesta. Maksudnya bagaimana?
Oh ternyata di sini artinya itu bukan memelihara, 3. Artinya yang Rabbil Alamin itu punya arti Allah yang Khaliqil Khalqi. Rabbil Alamin artinya 3. Saya ulangi, berapa? 3. Yang pertama, Allah pencipta segala makhluk. Jadi Allah menciptakan semua makhluk. Siapa yang menciptakan semuanya? Allah. Yang kedua, Allah bukan cuma menciptakan, wa raziqihim. Allah yang memberikan mereka rizki. Bayangin, bukan sekedar menciptakan, tapi juga Allah menanggung rezekinya. Wa ma min dabbatin fil ardi illa 'ala Allahi rizquha. Pernah lihat nggak sarang gonggok, sarang laba-laba? Pernah lihat? Gonggok jalan-jalan nggak? Siapa yang kasih makan? Itu yang dibilang Allah yang mendatangkan rezeki kepada kita. Selama ini kita nggak sadar Allah yang mendatangkan rezeki. Itu seperti makhluk itu didatangkan rezekinya. Jadi Allah bukan cuma menciptakan kita, sebenarnya Allah juga yang menjamin rezeki kita. Baik. Ketika kita di dalam perut ibu kita, itu ada tali pusar yang orang-orang ahli kedokteran bilang namanya plasenta. Plasenta. Kita mendapatkan transfer makanan, tapi kita dilindungi oleh selaput yang nanti akan pecah. Ketika pecah, bayi minum air ketuban. Itu Pak, itu seperti balon tipis, ya kan? Itu yang melindungi bayi dari bau. Bayangkan kalau nggak ada itu, ibunya makan jengkol, bayi nggak maksudnya gitu. Ini dokter pernah cerita ini. Saya tanya tuh, ternyata itu tipis gitu. Ya, sebelum bayi itu keluar, maka itu nggak akan pecah. Ada selaputnya. Itu dapat tuh. Makanya begitu lahir, tali pusatnya di guntingnya biar cakep. Kalau dokternya pinter, bidannya pinter bisa. Kalau guntingnya salah, entar pusatnya dibodong. Kalau bodong cari apa? Tadi dulu cakung. Apa ngomong terus? Gak ada kaitannya tuh ya, gak ada kaitannya ya. Ya itu maksudnya itu plasenta. Itulah yang mentransfer makanan. Jadi apa yang dimakan sama ibu kita itu nanti kena. Makanya banyak seorang ibu yang dia lebih rela menahan sakit kepalanya, nggak minum obat, tahan dia, nggak apa-apa, karena dia takut kalau dia mengkonsumsi obat sembarangan, sakit kepala dan sebagainya nanti berakibat kepada. Jadi bayi itu ya, kita nggak bisa apa-apa, tapi kita udah dikasih makanan. Siapa yang atur itu? Ibu kita? Bukan, Allah yang atur. Dari situ Allah sudah ngasih. Sampai yang ketiga, arti Rabbil Alamin itu apa arti Rabbil Alamin? Dia menciptakan, dia kasih kita rezeki. Yang ketiga, wa muhawwilihim, Allah yang mengatur mereka, ya, mengatur min halin, dari satu keadaan kepada keadaan yang lain. Bisa juga arti merubah, Allah yang merubah dari satu keadaan kepada keadaan yang lain. Hawil, merubah. Bisa juga diartikan Allah mengatur, orang merubah dari keadaan sedih menjadi bahagia. Siapa yang merubah orang tadinya sedih jadi bahagia? Siapa itu yang merubah-rubah itu? Ya Allah, bukan kita. Jadi kalau kita baca Rabbil Alamin, ingat artinya itu Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Allah yang menciptakan kita, Allah yang menjamin rezeki kita, Allah yang merubah keadaan kita. Tuh. Kenapa kok belajar tafsir nih? Jadi kalau Rabbil Alamin, Allah yang menciptakan kita, Allah yang kasih rezeki kita, Allah yang merubah keadaan kita. Kenapa begitu? Karena Rasul memberikan resep kepada kita, jika hatimu sakit, maka ada 5 obat penyembuh hati yang sakit. Maka dari 5 resep tersebut, yang pertama disebut adalah Dawaul qalbi khamsatu asya'a qira'atul Qur'an bit tadabbur. Hatimu sakit, obati. Obat hati yang pertama disebut apa? Qira'atul Qur'an bit tadabbur.
bukan sekedar baca Quran, tapi tetap baca Quran dengan tadabbur. Seperti ini, Rabbil Alamin, Allah yang menciptakan kita, Allah yang kasih rezeki kita, nggak lepas saja. Allah yang mengatur dan merubah keadaan kita. Itu namanya tadabbur. Coba latihan kayak gitu. Ya. Jadi obat hati itu kan ada berapa? Ada 5 ya. Yang pertama baca Quran, bukan sekedar baca Quran, tapi bit tadabbur. Ya bit tadabbur. Itu nanti kalau kita begini nih, hati kita jadi cakep. Sebab hati itu bukan penyeimbang kata Nabi, tapi hatimu adalah penentu. Saya ulangi, hati itu bukan penyeimbang, tapi hati itu penentu. Sampai masuk surga itu, masuk surga itu penentunya hati. Mana buktinya? Rabbi la tukhzini yawma yub'atsun yawma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Nanti orang yang selamat pada hari kiamat ketika dia menghadap Allah, siapa itu? Man atallah, orang yang datang menghadap Allah biqalbin salim, itu qalbinya sehat, selamat. Karena hati yang selamat itu nanti berpengaruh kepada nafsu. Sekarang yang membedakan kita dengan malaikat apa? Nafsu. Nah ternyata kalau kita bicara nafsu, nafsi manusia itu ada 3. Bisa menjadi an-nafsul mutmainnah. Apa? Yang kedua bisa an-nafsul lawwamah. Hati kita yang mana nih? Yang ketiga an-nafsul ammarah. Nah, kita kepingin nih yang nafsu yang pertama. Gara-gara hati kita bagus baca Quran, nanti nafsu kita juga jadi cakep. Nafsu yang mana? Mutmainnah. Kalau nafsu mutmainnah itu yang mana? Yang kata Allah, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Itu yang pertama. Tapi ada nafsu yang kedua, disebabkan hatinya itu sakit, tapi nggak parah, sakit hatinya nggak parah. Nah nanti nafsunya yang kedua, nafsu lawwamah. Yang kata Allah apa? La uqsimu biyawmil qiyamah wa la uqsimu bin nafsil lawwamah. Nafsu lawwamah itu nafsu yang pertengahan. Hatinya kadang-kadang masih kepengen maksiat, hatinya kadang-kadang kepengen tobat, maksiat tobat. Tergantung mujalasatus sholihin. Nanti hati lawamah tergantung mujalasatus sholihin, berkumpul dengan orang-orang soleh. Kalau lagi begini, kepinginnya itu atas kan? Coba itu resep itu. Nanti tergantung lingkungan dan situasi. Makanya orang yang nafsu yang kedua meninggalnya itu tergantung kebiasaan. Yamutul insanu ala ma asya'alai. Betul, tobat maksiat. Tapi karena dia dekat sama orang soleh, dekat dengan kebaikan, nanti yamutul insan meninggalnya pasti dalam keadaan baik. Karena udah punya kebiasaan. Yang bahaya nafsu yang ketiga. Apa tuh? Amarah. An-nafsul ammarah. Ini yang katanya akhbathu min sab'ina syaitanan. Nafsu model kayak begini yang hatinya sakit benar, itu lebih berbahaya dari 70 setan. Satu setan aja udah sulit kita kalahkan, ini 70. Iya. Wa ma ubarri'u nafsi innan nafsa la'ammaratun bis-su' illa ma rahima rabbi inna rabbi ghafurur rahim. Ini nafsunya nih ngajak terus kepada kemaksiatan. Sekarang saya tanya, kebanyakan umat Nabi sekarang nih mayoritas nafsunya yang mana?
warna. Yang kedua apa yang ketiga? Tiga. Yang kedua, ya, yang kedua nih, ya kan? Contohnya gini, misalnya pengajian, gerimis, tau nggak gerimis? Tergantung nih hatinya. Kalau seandainya dia dekat dengan orang-orang soleh, rindu, kepengen ketemu, terus gerimis, pasti bilang gini hati, ya gerimis, saya jalan, ntar juga berhenti. Kenapa? Kepengennya kumpul sama orang soleh, ntar berhenti, saya jalan berhenti. Tapi kalau nggak seneng sama orang soleh, ya gerimis, pengajian, ya takut kehujanan lagi, nih kok nggak berangkat, begitu. Itu beda tuh. Jadi nggak ada husnuzonnya, Jadi kembali lagi, Rabbil Alamin artinya Allah yang menciptakan makhluk, artinya menciptakan kita. Allah yang memberikan rizki kepada makhluk, menanggung rizkinya. Yang ketiga, Allah yang merubah keadaan makhluknya dari satu keadaan kepada keadaan lain. Saya tanya, ada nggak orang yang terus menderita dalam hidupnya? Ada nggak? Nggak ada. Kalau orang Inggris bilang, orang Inggris, there is will, there is way. Di mana ada keinginan, di situ pasti ada manjada. Ya. Ini yang kata Nabi dalam hadis kursinya, Ana inda zonni abdi. Ana inda zonni abdi. Saya tergantung keinginan hamba. Kita maunya apa? Kata-kata Allah, saya tergantung keinginan hamba. Itu hadis kursi. Baik. Ar-Rahman, ada Ar-Rahman, ada Ar-Rahim. Ar-Rahman apa artinya? Ai ini atfu tafsir. Jadi kalimat ini ditafsirkan. Gitu maksudnya. Ar-Rahman ai al-Atifi, Allah yang belas kasih. Allah yang belas kasih, ya Maha Pengasih. Atif itu belas kasih bahasa kitanya. Ar-Rahman itu Maha Pengasih, Al-Atif belas kasih. Kepada siapa? Allahu Akbar. Ini Allah yang belas kasih alal bari wal fajir, atas orang yang baik maupun orang yang fajir. Kalau kita nih, mohon maaf nih, masih milih-milih nggak? Masih. Kadang-kadang mau ngasih sedekah, jangan, belum pernah ke masjid, belum kasih sedekah, begitu. Akhirnya orang makin jauh dari maksudnya yang kita kasih ya masjid-masjid aja. Allahu Akbar. Syurbatu ma'in min bagin likal bin akur asmarat dukhulal jannah. Seteguk air yang pernah diberikan oleh wanita pelacur itu menyebabkan si pelacur tersebut masuk surga. Anjing bagaimana dengan manusia? Jangan dikasih sedekah, gak pernah ngaji. Ya Allah, gak pernah ngaji. Gara-gara gak pernah ngaji. Itu misalnya gitu ya, misalnya. Kalau ada kenapa gak dikasih? Makanya udhiyah itu, kalau dia udhiyahnya wajib buat umat Islam, seperti nazar, orang nazar, potong kambing, maka berikan buat umat Islam. Tapi kalau udhiyahnya sunnah, kalau umat Islam sudah dapat, maka orang di luar Islam pun boleh mendapatkan udhiyah yang sunnah. Sampai begitunya. Kenapa? Karena kan Ar-Rahman. Ya. Irhamu, kata Allah, ini hadis kursi. Irhamu man fil ardi yarhamkum man fis sama. Sayangi makhluk-makhluk yang ada di bumi, nanti yang di atas sayang dengan kamu. Tuh, dia gitu. Sayangi makhluk yang ada di bumi, nanti yang di atas balas sayang kita. Makanya Ar-Rahman di sini Al-Atifi. Allah yang belas kasih atas orang yang baik, atas orang yang buruk, birrizki, dengan memberikan rezeki lahum kepada mereka. Sekarang kita lihat, orang yang baik dikasih rezeki kan? Orang yang maksiat? Itu Allah. Makanya, Nabi bilang gini, ini yang berat. Takhallaqu bi akhlaqillah. Takhallaqu bi akhlaqillah. Maksudnya takhallaqu itu kita diperintahkan untuk berakhlak. Menirulah apa yang Allah lakukan. Ya kayak begini, Allah Rahman Rahim. Ya kita disuruh kayak begini. Ya. Disuruh ngikutin itu, Allah penyayang, disuruh seperti itu. Nah, yang baik, yang buruk dikasih rezeki. Ya. Wa daf'il afati anhum. Allah menyingkirkan dari penyakit-penyakit. Mereka disingkirkan dari penyakit, dari bala, dari musibah. Afat itu bala.
Bala itu termasuk hama, penyakit dan sebagainya. Itu yang menyingkirkan siapa? Allah. Seperti gini. Mohon maaf nih. Kemarin kita ketakutan kan sama COVID. Takut nggak? Mohon maaf. Karena di iklan di TV kan, kalau nyentuh langsung tangan kita berubah jadi biru. Ada nggak kayak gitu? Pokoknya udah ngeri deh, hidupnya kayak udah angker. Kayak Allah tuh nggak maha kuasa. Enggak, betul kan? Pokoknya takut. Salaman takut, sampai ada yang salaman pakai sibuk, ada yang pakai kaki gitu kan. Udah pokoknya itu kayak kita, Allah tuh kayak nggak berdaya. Saya mungkin pernah sampaikan di sini. Orang tuh lupa, padahal Allah ini ngatur. Tadi kan saya katakan Allah yang ciptakan, Allah yang beri rezeki, terus Allah yang merubah kan? Merubah dari satu keadaan kepada keadaan lain. Dirubahnya dengan apa? Allah itu menciptakan awan. Kemudian awan itu beriringan. Kenapa? Karena ada angin. Ini yang dikatakan ada 9 bukti kekuasaan Allah di alam raya ini. Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilaf fil laili wan nahari wal fulki allati tajri fil bahri bima yanfa'un nas wa ma anzala alaikum wa ma anzalallahu minas samai min ma'in fa ahya bihil arda ba'da mautiha wa batha fiha min kulli dabbah wa tashrifir riyahi was sahabi musakhkhari bainas samai wal ardi laayatin liqaumin yaqilun. Dari 8 ciptaan Allah sebagai bukti Allah itu berkuasa, Allah yang menciptakan, Allah yang kasih kita rezeki, Allah yang mengatur dan berubah keadaan kita. Allah ciptakan angin. Ini kalau nggak ada angin kemarin COVID nggak hilang. Sekarang saya tanya, angin itu tetap apa berubah-ubah? Berubah-ubah. Saya tanya dulu, angin berubah atau tetap? Berubah-ubah. Dulu pernah main layangan nggak? Itu kan berubah-ubah tuh. Sekarang saya tanya, remote-nya angin di mana? Ayo kita tanya. Kan angin bisa berubah nih. Itu di mana tuh pusatnya? Ayo. Di mana sih? Coba supaya kita makin yakin nih. Di mana tuh pusatnya kan? Kok bisa berubah? Itu karena alam. Siapa bukan? Ini yang tadi Allah yang ciptakan, Allah yang menciptakan, Allah yang ngasih kita rezeki, ngatur rezeki kita. Namanya ekosistem, rantai makanan. Kalau orang sekarang bilang rantai makanan, selama tidak dirusak, itu Allah yang ngatur rantai makanan. Tetapi kan sekarang zahara fasadu fil barri wal bahri, yang rusak itu kita manusia. Ini kalau nggak ada angin Pak, nggak hilang COVID Pak. Stuck di sini. Tapi ada angin. Karena ada angin, makanya hujan aja turunnya 3 minggu. Nih saya kasih contoh, Lampung, ya, Palembang, Medan. Apa? Lampung, Palembang, Medan. Ya. Itu ternyata panen durennya beda-beda. Mikir nggak gitu? Panen durennya beda-beda. Lampung dulu, nanti Lampung habis, tinggal sisa-sisa, baru panennya dari Palembang. Palembang sisa-sisa baru dari Medan. Bayangin kalau sama Allah angin yang nggak diatur, hujan yang nggak diatur, nanti Lampung, Palembang, Medan panennya barang-barang laku nggak tuh durian? Hancur. Jadi Allah yang ngatur tuh. Nah karena Allah yang ngatur, maka kita harus dekat sama yang ngatur kita. Udah harus tahu dia deketin. Ya. Jadi Ar-Rahim alladzi yasturu alaihim dzunubid dunya, Allah yang menutur, ya Allah yang menutup dosa-dosa mereka di dunia. Artinya Allah yang menutup aib kita. Di dunia siapa yang tutup aib kita? Bukan karena kita pintar menutup dan menyembunyikan dosa kita, tapi karena Allah tutup aib kita. Kira-kira betul nggak? Kalau sekarang ada orang hormat sama kita, karena sebetulnya Allah yang menutup aib kita. Kalau Allah buka, kira-kira gimana? Jadi Allah ini yang nutup, saya ditutup. Apa saya sempurna? Enggak. Saya punya dosa? Punya. Tapi kan Allah tutup. Caranya gimana? Karena saya tutup kesalahan orang lain, saya nggak mau ceritain. Sampai akhirnya siapa yang menutup aib saudaranya, maka Allah akan tutup aibnya. Coba gitu aja. Siapa yang tutup aib saudaranya, maka Allah akan tutup aibnya juga. Jadi kita ini lebih banyak ditutup. Bisa juga diampuni dosa-dosanya. Wa yarhamuhum fil akhirah.
di dunia dosa kita diampuni, wa yarhamuhum, dan Allah yang memberikan rahmat kepada mereka di akhirat, fayudkhiluhumul jannah. Karena rahmat itulah akhirnya Allah yang memasukkan mereka ke dalam surga. Jadi masuk surga itu bukan karena amal, tapi masuk surga itu karena rahmat. Ya. Jadi surga itu bukan karena amal, tapi surga karena rahmat. Mama udah masuk dulu. Sudah. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, afdhalun